Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suryana Effendi, peserta PPG dalam jabatan tahun 2025 dari LVTK Universitas Negeri Surabaya, bidang studi sejarah dengan nomor induk mahasiswa 240010392504448 dari Sekolah SMA Negeri 1 Tirtayasa, Serang, Banten. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Kita sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Pimpin doa. Ya, sebelum kita belajar, kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebelum pembelajaran dimulai, alhamdulillah ya, kelasnya udah bersih. Saya absen dulu. Atas nama Aprilia, Aizka Zahra, Rania. Ada yang belum kepanggil? Lengkap ya? Kita sekarang belajar tentang apa? Jenis-jenis sumber sejarah. Nah, sebelum ini juga kita kan di pertemuan sebelumnya berbicara tentang penelitian sejarah ya. Jadi kalau dalam penelitian sejarah atau orang-orang sering menyebutnya metodologi. Jadi metodologi itu sebuah cara untuk kita mengetahui. Jadi prosedural lah. Prosedural bagaimana caranya kita untuk mengetahui sebuah peristiwa di dalam sejarah. Ketika itu kajian sejarah. Nah, di dalam metodologi penelitian sejarah yang populer itu ada 4 unsur. Yang pertama ada yang disebut dengan heuristik. Yang kedua ada yang disebut dengan kritik. Yang ketiga ada yang disebut dengan interpretasi. Yang keempat, ada yang disebut dengan historiografi. Nah, heuristik ini yang berkaitan dengan pengumpulan sumber. Nah, ini berkaitan dengan materi kita hari ini. Tentang jenis-jenis sumber sejarah, gitu kan. Nah, pengumpulan sumber. Nah, secara singkatnya, pengumpulan sumber itu nanti sumber-sumber sejarah itu dikritik. Gitu kan? Dikritik. Baru nanti diinterpretasi, interpretasi itu namanya penafsiran. Bagaimana kita menafsirkan tentang sumber-sumber sejarah. Setelah ini selesai, baru kita masuk pada historiografi apa? Penulisan. Jadi ujungnya kajian penelitian sejarah itu di penulisan. Tapi nggak mungkin bisa kita langsung pada penulisan ketika pengumpulan sumbernya belum selesai. Nah, makanya kita perlu memahami jenis-jenis sumber sejarah itu, gitu kan? Nah, jenis-jenis sumber sejarah nanti ada beragam lah. Ada beragam jenis-jenis sumber sejarah itu, ada yang benda dan lain sebagainya, gitu kan? Nanti di materi-materi selanjutnya. Nah, apa sih manfaatnya, gitu kan? Tujuan daripada pembelajaran sejarah ini. Jadi yang pertama, mampu menjelaskan tentang berbagai jenis sumber sejarah berdasarkan bentuk maupun sifatnya. Berarti apa? Sumber sejarah itu beragam bentuknya, ada beragam sifatnya. Gitu kan?
ya kalau kita ngelihat misalnya di era-era di masa lalu kita kan sering lihat ada Candi Borobudur gitu kan, ada Candi Prambanan, terus ada tulisan Arab Melayu Pegon gitu kan, atau ada naskah-naskah klasik. Bahkan kalau misalnya kalian sering lihat di prasasti-prasasti misalnya ada huruf aksara Pallawa dengan bahasa Sangsakerta, terus bahasa Arab kuno dan lain sebagainya, Jawa kuno, Sunda kuno gitu kan. Nah itu bagian daripada berdasarkan bentuk maupun sifatnya. Jadi bentuk maupun sifatnya ini perlu juga kita untuk pahami. Yang kedua, mampu membedakan berbagai sumber sejarah. Nah, berbagai jenis sumber sejarah berdasarkan bentuk dan sifatnya. Yang ketiga, mampu memberikan contoh. Nanti yang contohnya yang sifatnya tertulis itu yang seperti apa sih gitu kan? Terus contohnya yang kayak bangunan itu maksudnya pada kategori apa? Kalau misalnya kalian pernah ke Museum Geologi di Bandung, atau mungkin waktu SMP pernah jalan-jalan ke Bandung, mampir ke Museum Geologi, kita melihat tulang belulang atau fosil-fosil peninggalan masa lalu. Nah, kita lihat ada beberapa contoh misalnya. Ada beberapa contoh, ini ada 4 gambar. Gitu kan, ada 4 gambar. Ya mungkin yang sebelah sana udah populer ya, bagi kita udah populer, apalagi bagi orang Serang gitu kan. Ya yang dulunya sebagai ibu kota Banten, tempat kesultanan, apalagi dari sini kita hanya 500 meter gitu ya, tempat singgahnya atau tempat tinggalnya Sultan Ageng Tirtayasa. Dari keempat gambar ini, menurut kalian, apa yang kalian ketahui tentang 4 gambar ini? Iya, apa? Gambar pertama ada Masjid Agung Banten, pada gambar kedua ada pembangunan Candi Borobudur, pada gambar ketiga ada fosil tengkorak, dan pada gambar terakhir atau keempat ada prasasti, Pak. Nah ini kalau misalnya dalam bahasa-bahasa orang-orang arkeologi itu sangat tepat ya, maksudnya tidak ada yang keliru gitu kan. Yang pertama kompleks Masjid Agung Banten, yang kedua pembangunan Candi Borobudur, yang ketiga fosil tengkorak, yang keempat prasasti gitu kan. Nah ini gambar-gambar yang menceritakan tentang sumber sejarahnya masing-masing. Meskipun kalau di dalam dunia arkeologi mungkin orang-orang sering menyebutnya pemugaran ya. Jadi bukan pembangunan. Jadi pemugaran itu memugar kembali. Jadi kalau membangun kan seolah dari nol gitu kan. Tapi kalau pemugaran, bangunan yang telah runtuh dan sebagainya itu dibangun kembali. Nah, orang-orang arkeologi sering menggunakannya pemugaran. Nah, selain itu, apa yang kalian pahami mengenai gambar-gambar tersebut? Yang pertama itu adalah Masjid Agung Banten. Itu merupakan peninggalan dari kerajaan Islam di Banten. Ya. Yang kedua itu fosil tengkorak, mungkin itu juga peninggalan dari manusia purba di Indonesia. Dan yang ketiga itu prasasti apa ya Pak? Terus yang atasnya itu Candi Borobudur. Itu dari Hindu atau Buddha ya Pak? Oh iya. Nah, dari gambar-gambar yang dilihat oleh kalian, kan ada kompleks Masjid Agung Banten, ada fosil tengkorak. Nah ini fosil ini disebut dengan fosil Pithecanthropus erectus. Nah sedangkan kalau untuk yang Candi Borobudur itu tempat ibadahnya agama Buddha, gitu kan? Agama Buddha ini pada masa kerajaan Mataram kuno, bukan Mataram yang sekarang atau Mataram Islam. Karena Mataram itu kan ada Mataram Hindu Buddha, ada Mataram Islam. Yang kedua ada prasasti. Nah ini kan dari tulisannya aja kan agak rumet ya, gitu kan? Ada sangat ruwet sekali. Ini dengan aksara Pallawa, bahasa Sangsakerta. Prasasti ini peninggalan daripada kerajaan Tarumanegara, namanya Prasasti Ciaruten, gitu kan? Ya nanti kita lihat apa sih isi daripada prasasti Ciaruten tersebut. Nah, dari keempat gambar tersebut, bagaimana kalian bisa menilai bahwa 4 gambar ini mampu menceritakan tentang peristiwa sejarah? Gimana Putri? Kalau dilihat dari gambar-gambar itu memiliki keterkaitan dengan peristiwa sejarah. Semua gambar itu mendukung peristiwa sejarahnya masing-masing. Misalnya, Masjid Agung Banten menggambarkan perkembangan dan kejayaan Kesultanan Banten di masa lalu. Nah, meskipun Putri sudah sangat bagus ya dalam menjelaskan bahwa dari keempat gambar ini salah satunya gitu kan
kompleks Masjid Agung Banten ini sebagai gambaran, gitu kan? Sebagai gambaran bahwa tempat dulunya di Banten itu tempat berjayanya Kesultanan Banten, atau pernah jayalah berdiri sebuah kerajaan yang istilahnya merdeka, gitu kan, jaya yang secara perekonomian, politik, sosial dan lain sebagainya, gitu kan, berkembang pesatlah di Banten. Lanjut ke penjelasan secara ininya. Nah, ini tentang sumber sejarah. Ini secara definisi ya. Secara definisi itu secara pengertian apa sih yang dimaksud dengan sumber sejarah itu. Sumber sejarah itu apa gitu dan sebagainya. Nah, ketika seorang sejarawan hendak menuliskan kisah masa lampau, usaha pertama adalah mencari atau menemukan jejak-jejak yang ditinggalkan. Nah, kalau kita lihat di gambar yang tadi, kan kita melihat bahwa ada gambar Candi Borobudur, pemugaran Candi Borobudur. Jadi, itu gambaran bahwa Candi Borobudur yang kita lihat sekarang begitu megah, itu tidak serta-merta misalnya bertahan dari abad 9 sampai sekarang. Itu kan, tapi berhasil karena ada pemugaran. Kenapa? Karena ada peristiwa-peristiwa, entah itu letusan Gunung Merapi, gitu kan, gempa bumi yang mengakibatkan kehancuran bangunan, gitu kan. Nah, makanya ketika seorang sejarawan ingin mengkaji tentang Hindu-Buddha, khususnya di Pulau Jawa, di Kerajaan Mataram, maka mereka harus menemukan kisah masa lalu itu dari menemukan jejak-jejaknya. Nah, jejak-jejak itu dengan sumbernya masing-masing. Tarumanegara dengan prasasti Carutennya. Terus fosil Pithecanthropus misalnya dengan fosil tengkoraknya, gitu kan. Terus dengan kerajaan Buddha di Kerajaan Mataram dengan Candi Borobudurnya, kerajaan Islam di Banten dengan Masjid Agung Bantennya, gitu kan. Nah, jejak itu apa? Jejak adalah sebagai tanda bukti dari serangkaian peristiwa. Karena jejak itu sebagai tanda bukti bahwa ada, kalau dalam hukum itu ada yang disebut dengan hukum kausalitas, hukum sebab akibat, bahwa sesuatu hal terjadi karena ada sebabnya, gitu kan. Tidak berbicara simsalabim, abrakadabra, gitu kan. Semuanya istilahnya jadilah maka jadilah, gitu. Perhatikan dulu ya. Salah satu divisi yang terlibat langsung mengumpulkan fosil-fosil dari proyek reklamasi ini, namanya Harold House dari Universitas Indonesia di Belanda. Dia banyak mempelajari soal Homo erectus. Harold mengumpulkan fosil itu satu persatu sampai berjumlah 6.372 spesimen. Lalu penelitian dilakukan secara kolaboratif bersama ahli-ahli lainnya dari Indonesia, Belanda, Australia, Jerman, dan Jepang. Terima kasih ya, gitu kan, pada kalian yang sangat istilahnya seksama sekali dalam melihat penayangan video ini, sehingga komentar-komentar kalian sangat sempurna, gitu kan. Nah, mudah-mudahan suatu saat nanti kalian bisa menjadi seorang peneliti, gitu kan, yang membawa nama harum bangsa Indonesia, gitu kan. Selanjutnya, ini ada beberapa jenis-jenis sumber sejarah. Meskipun nanti kita dari sumber-sumber jenis sejarah ini ada sumber secara tekstual, non-tekstual, fosil, artefak, visual, audiovisual, dan tradisi lisan. Nah, di kajian ini nanti kita akan mencoba mengorganisir kelompok. Jadi nanti ada pembagian 5 kelompok, gitu kan, dengan temanya masing-masing. Nanti saya kasih dengan LKVD-nya, nanti nama-nama kelompoknya nanti ditampilkan, gitu kan. Ada kelompok tekstual, ada kelompok ini, gitu kan, dengan tugasnya masing-masing, gitu kan. Nah, ini untuk pembagian kelompoknya. Mungkin bisa duduk menyesuaikan dengan nama kelompoknya. 5 ya, 5 kelompok. Kasih satu lagi ke belakang. Enggak itu. Nah, di LKPD ini ada yang tabel. Ya, tabel misalnya nomor 1 sumber tekstual, berikan 5 contohnya seperti apa. Terus ada kelebihannya apa, kelemahannya apa, gitu kan. Boleh di kertas buku, kertas lembar, gitu kan, atau boleh di kertas ini juga di belakang. Makanya saya kasih
Di sini 1 lembar kosong. Tulis jangan lupa nama anggota kelompoknya. Ini kelompok berapa? 5, ini 4. Ini 3, 2. Oh, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Enggak, nanti kalau yang presentasi mah yang ini aja. Ya, tapi ini cari informasi tentang itu. Jadi kalian cari ya, yang tentang sumber primer sama sumber sekunder itu, apa sih yang dimaksud dengan sumber primer? Apa sih yang dimaksud dengan sumber sekunder? Kalau ini misal kita dapatnya temanya sumber benda, berarti Ya. yang ditulisnya sumber benda doang. Iya, benda aja. 3, 4, 5-nya dilewat. Dilewat aja, nggak usah. Kalau karena kolomnya kecil, gitu kan, khawatir nggak muat, kalian gunakan di kertas selembar aja. Ini kan sesuai dengan tema kalian. Yang sumber benda, misalnya contohnya apa, terus kelebihan dari sumber benda itu apa, kekurangannya apa. Ini kan kolomnya kecil ya Pak. Kalau dipindah tulisnya di buku nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa, karena itu kolomnya kecil, nggak apa-apa di buku tulis aja juga nggak apa-apa. Di buku tulis atau di kertas selembar juga nggak apa-apa. Gimana nyamannya aja. Yang penting kan poinnya dapet. Udah selesai ya? Kalau udah selesai, kalian tolong perhatikan ke depan. Kita lihat presentasi teman-teman kita nanti yang ke depan. Oke, untuk kelompok 1, perwakilannya boleh ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Selamat enggak dari presentasi dari kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Siap nama Rifki Azira Siva. Nama Iskandara. Di sini kami mendapatkan tema sumber tekstual dan kami akan menjelaskan. Yang pertama ada contohnya, yang kedua ada kelebihannya, dan ketiga ada kekurangannya. Yang pertama ada contoh dari sumber tekstual. Contohnya yang pertama ada prasasti, yang kedua naskah, yang ketiga arsip, yang keempat dokumen, dan yang kelima surat kabar. Kelebihan, yang pertama catatan peristiwa detail. Sumber tertulis dapat memberikan catatan rinci tentang suatu peristiwa. Yang kedua, mempermudah pengumpulan referensi. Sumber tertulis seperti buku, dokumen, dan arsip mempermudah peneliti untuk mengumpulkan informasi dan referensi yang relevan untuk penelitian mereka. Yang ketiga, informasi akurat, rinci, dan sistematis. Sumber tertulis seringkali menyajikan informasi yang terstruktur dan sistematis. Dari presentasi kami ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Namayati dari kelompok 2. Izin bertanya, apa yang dimaksud dengan primer dan sekunder dalam konteks sumber sejarah tekstual? Terima kasih. Menjawab dan pertanyaan dari kelompok 2. Sumber primer dan sekunder dalam konteks sumber primer adalah sumber yang berasal dari masa seperti dokumen asli, program pribadi atau catatan harian. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang tertulis setelah peristiwa terjadi seperti sejarah atau artikel ini. Baik, kelompok berapa kalau sudah paham? Cukup, Tina? Ya. Baik, terima kasih. Mungkin hanya segitu presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daya ingatan manusia terbatas, sehingga informasi yang disampaikan bisa saja tidak akurat atau bahkan salah. Yang ketiga yaitu sulit diverifikasi. Memverifikasi kebenaran informasi dari sumber tulisan seringkali sulit karena tidak adanya bukti fisik ataupun dokumen pendukung.
Selanjutnya sesi tanya jawab dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza, izin bertanya untuk kelompok 4. Bagaimana cara mengumpulkan data dari sumber sejarah kisah? Yang pertama ada melakukan wawancara. Wawancara dengan pelaku sejarah, saksi mata, atau ahli waris tradisi lisan untuk mendapatkan informasi. Yang kedua, mencatat atau merekam wawancara. Merekam wawancara dengan audio atau video untuk dokumentasi dan analisis lebih lanjut. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita untuk presentasi selesai ya. Jadi kita lihat dulu, kita sedikit mengevaluasi. Saya sedikit ada beberapa gambaran. Nah, kalian coba perhatikan di kertas itu kan ada gambar yang emoticon. Ya. Ada gambar yang emotik yang di LKVD. Nah, nanti saya sambil melihatkan contoh-contoh pada kalian secara singkat ya. Tentang secara sumber tertulis, ya, sumber benda dan lain sebagainya. Nah, tadi kalau misalnya kita lihat dari presentasi teman-teman kan udah ada ya bahwa misalnya terus bahwa ada dokumen, terus ada benda, ada fosil tengkorak dan lain sebagainya. Terus semua sumber-sumber itu memiliki kelemahannya masing-masing. Ada kelemahan, ada kelebihannya masing-masing. Makanya seorang sejarawan itu tidak bisa berdiri sendirian. Selalu membutuhkan sumber-sumber yang lain. Khususnya disiplin keilmuan yang lain, gitu kan? Termasuk misalnya dalam bidang tertulis, di sini kan ada beberapa gambar, misal prasasti, terus naskah negara Kertagama, terus surat Kesultanan Banten ke Raja Inggris. Ini semuanya seorang sejarawan kan terbatas. Terbatas mungkin dia tidak bisa bahasa Sanskerta atau tulisan Pallawa, gitu kan? Tidak bisa bahasa Arab, gitu kan? Dan lain sebagainya. Makanya nanti ada bidang yang disebut dengan filolog. Tapi ini yang disebut dengan sumber tekstual yang menceritakan tentang peristiwa di masa lalu secara tertulis. Nah, selanjutnya dalam konteks benda. Ini salah satu contoh mungkin artefak. Nah, ini ada Neolitikum. Nah, ini gambar, sebuah gambaran benda di masa kita sudah mulai mengenal kesenian. Nah, tapi sebelum Neolitikum kita mengenal Megalitikum. Makanya disebut Megalitikum karena batu-batunya besar. Nah, ini peninggalan-peninggalan sumber-sumber benda, ada menhir, tempat pemujaan roh nenek moyang, ada waruga, sarkofagus, dolmen, punden berundak, dan lain sebagainya. Gitu kan, itu penggambaran masa Megalitikum. Nah, masa Megalitikum nanti mulai ada perkembangan lebih ke maju. Nah, ada Neolitikum. Nah, ini sudah mulai agak halus. Jadi batunya tidak seperti kasar lagi, tapi sudah mulai agak halus. Nah, kayak kapak-kapak. Kapak itu sebetulnya bagian daripada warisan-warisan di masa Megalitikum. Nah, ini sumber-sumber benda. Selanjutnya, sumber-sumber benda seperti yang di awal. Di awal ada Candi Borobudur, Masjid Agung Demak, Candi Prambanan, Masjid Agung. Ini bagian daripada contoh-contoh sumber-sumber benda. Semuanya punya kelebihannya dan masing-masing. Ada kelebihan, ada kekurangan seperti yang kalian sampaikan sesuai dengan temanya masing-masing. Teks ada kelebihannya, teks ada kekurangannya, benda ada kelebihannya, benda ada kekurangannya. Makanya nanti saling membantu satu sama lain. Selanjutnya sumber fosil. Fosil. Nah, ini tulang belulang, gitu kan? Makanya saya sering menyebutkan balung itu bagian daripada fosil. Karena yang kita makan itu tulang belulang, gitu kan? Tulang belulang aja. Nah, ini fosil-fosil peninggalan di masa lalu. Ada tengkorak, gitu kan? Ada dinosaurus, gitu kan? Ada gajah purba dan lain sebagainya. Ini fosil-fosil. Nah, apalagi kalau kalian pernah main ke museum biologi. Nah, ini ada beberapa gambar seperti ini, gitu kan? Nah, ini gambaran-gambaran peninggalan di masa lalu. Hasil ekskavasi ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kenapa? Yang namanya fosil ini kan usianya kan ribuan tahun yang lalu, bahkan ratusan ribu, jutaan tahun yang lalu, gitu kan? Terendap di lapisan bumi, gitu kan? Penemuan-penemuan seorang arkeologi mengekskavasi, ada yang ditemukan secara utuh, ada yang enggak, gitu kan? Tergantung pada kelebihannya dan kekurangannya masing-masing. Selanjutnya, ini sumber visual. Nah, visual itu gambar. Nah, ini contoh. Ini aktivitas. Kalau sumber visual bedanya sudah mulai ada teknologi gambar atau foto, gitu kan? Pada masa lalu meskipun hitam putih sifatnya.
Ini masa lalu Nusantara ketika ada di kebun kopi di masa penjajahan Belanda. Nah, ini sebuah pabrik kopinya gitu, karena sebuah gambaran di masa lalu. Hitam putih, oh ternyata ada petunjuk dan sebagainya gitu. Nah, selanjutnya ini gambar juga. Nah, arsip pemugaran. Nah, ini gambar-gambar ketika melakukan sebuah pemugaran Candi Borobudur. Ini namanya Ratu Inggris, Ratu Elizabeth pada masa itu yang mengunjungi Candi Borobudur gitu kan. Ini pemugaran waktu terjadi pembangunan. Ini arsip gitu kan, sumber-sumber. Nah, audiovisual, bedanya kalau audiovisual itu ada rekaman, entah di dalam bentuk suara ataupun video. Nah, itu sifatnya, berarti teknologi sudah mulai agak berkembang. Teknologi sudah mulai agak berkembang, apalagi saat ini ya, semuanya serba di video dan di foto. Selanjutnya tradisi lisan. Nah, tradisi lisan ini tutur masyarakat. Meskipun di sini kelemahannya subjektivitas, karena manusia memiliki pandangan hidupnya masing-masing, gitu kan? Nah, ini bagian daripada hal-hal yang mungkin. Nah, kekurangan dan kelebihan udah teman-teman jelaskan demikian secara utuh, menurut saya sempurna gitu kan. Bagaimana kalian menemukan bahwa benda punya kelemahannya seperti ini, fosil bisa kelemahannya seperti ini, dan lain sebagainya. Nah, sekarang sambil kita evaluasi dan refleksi, ya, evaluasi dan refleksi, kalian isi yang ada di emoticon-emoticon itu. Nah, selanjutnya tulis yang misalnya nomor 1 ini masuknya ke apa, nomor 2 ke apa, nomor 3 ke apa, di kertas yang ada emoticonnya, gitu kan. Nah, nomor 1 masuknya pada artefaks atau benda atau apa, gitu kan. Nomor 2 apa dan sebagainya. Tulis aja nomor 1 benda misalnya, nomor 1 artefak, nomor. Bikin aja di belakangnya. Iya. Iya. Boleh di belakangnya juga boleh. Iya. Udah selesai ya semuanya? Oke, bagaimana perasaan pembelajaran hari ini? Apa hal baru yang kalian temukan? Tahu sumber-sumber sejarah, Pak. Bisa memahami tentang sumber-sumber sejarah. Apa aja sumber sejarah itu? Ada sumber visual, Nah, mudah-mudahan materi yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Gitu kan. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Poinnya berarti kita sudah mendapatkan beberapa hal yang baru. Gitu. Nah, untuk minggu depan, di pertemuan selanjutnya, kita sampai pada mungkin di materi kritik ya. Kita nanti di materi selanjutnya, materi tentang kritik. Kita mengkritik tentang sumber-sumber yang telah kita pelajari hari ini. Gitu kan. Nah, untuk hari ini, materi kita telah selesai. Nah, untuk minggu depan, bisa teman-teman persiapkan tentang baca-baca lah ya, cari informasi di HP atau di YouTube tentang kritik sumber. Gitu kan, tentang kritik sumber sejarah. Nah, boleh siap-siap kita berdoa. Rapi-rapi di tempat duduknya aja masing-masing. Iya. Rapi-rapi, siap-siap. Untuk ketua kelas berdoa sebelum pulang. kita pulang, kita berdoa. Mulai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Ya, terima kasih.